Dipersembahkan oleh Halo Gadget Lover, apa kabar? Ketemu lagi hari ini. Senang sekali hari ini, hari Sabtu, saatnya kita bertemu dengan Anda Gadget Lover. Pastinya membahas seputar dunia teknologi. Mungkin ada dari Anda yang pagi ini sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan liburan mungkin. Karena judulnya kita tahu mendekati akhir tahun semuanya berencana kan. Ya, udah pengen liburan secepatnya. Betul, tapi sekarang merencanakan liburan gitu ya sudah beda sama zaman dulu. Kalau dulu repot, misalkan beli tiket, booking hotel dan lain-lain. Bener. Semuanya repot, kadang mesti telepon, bahkan harus datang ke tempatnya langsung gitu kan. Sekarang semuanya udah online, ya nggak sih? Iya. Kalau dulu mungkin hanya produsen-produsen atau mungkin bisnis-bisnis yang besar saja. Sekarang UKM-UKM kecil dari kota yang mungkin jauh sekali juga sekarang kita udah Iya bisa beli bener, produknya dan kita kan. juga seneng ya, masa ternyata saya beli, misalnya waktu itu sempat anak ulang tahun beli tas gitu ya, yang Iya. bikinnya tuh ternyata dari UKM di Kediri gitu, Oh, yang iya? which is kalau tanpa si platform online kayak gini, nggak mungkin kita bisa Nggak belanja mungkin, ke sono nggak kan mungkin. ya. Dan Apalagi- itu juga kita seneng bisa Iya. bantuin gitu. Apalagi sekarang udah safety juga, kayaknya nggak perlu takut. Kalau dulu takut Ya, ditipu betul. apa segala macam, sekarang sudah safety banget. Bisa transfer juga sekarang. Betul. Makanya untuk pagi ini saya kebetulan punya temen nih, namanya Mas Pradipta. Dia Oke. itu editor in chief di Tech in Asia. Wah seru nih. Ya, dan kebetulan hari ini saya udah ngundang nih, dia hadir di sini, mungkin dia bisa cerita, dia bisa sharing sedikit. Oke, pantesan minumnya ada 3, makanya Iya, penasaran nih bener. buat siapa satu lagi. Tadi udah- Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Pradipta, editor in chief dari Tech in Asia. Jadi buat Anda mungkin tidak hanya menjadi penikmat atau juga konsumen dari layanan digital, tapi mungkin buat Anda yang mempunyai ide yang sangat luar biasa, Anda bisa menjadi penggagas dan berbisnis di dunia layanan digital. Bersama saya Berka Cavani dan Saya Juliana. selamat datang di Techno Lounge. Iya, Gadget Lover, tepat sekali episode hari ini di Techno Lounge kita akan membahas seputar digital startup and everything. Kita akan ngobrol sama Pradipta dari editor in chief dari majalah Tech in Asia. Sambil nunggu Mas Pradipta yang hadir, kita juga akan memberikan informasi terbaru dari dunia teknologi pasti hanya di sini di Techno Lounge. Kita lihat, let's check it out. Setelah sempat meluncurkan ponsel Zenfone 3 pada kuartal ketiga tahun 2016 di Bali, Asus kembali meluncurkan satu ponsel Zenfone 3 series pada pertengahan Desember lalu. Acara yang diselenggarakan di Hong Kong Cafe Tamrin, Jakarta ini memperkenalkan Zenfone 3 552KL. Dan smartphone yang satu ini memiliki banyak perbedaan dibanding pendahulunya. Salah satu perbedaan terletak pada layarnya yang memiliki dimensi 5,5 inci, serta peningkatan kapasitas RAM dan internal storage-nya, yakni menjadi 4 GB dan 64 GB. Tidak mau ketinggalan, ponsel ini juga mengalami peningkatan di kapasitas baterainya dari 2600 mAh menjadi 3000 mAh. Dan masih dalam jargon build for photography, Asus Zenfone 3 552KL hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna dalam dunia fotografi. Jadi kita cukup optimis di perangkat Zenfone 3 ini, khususnya Zenfone 3 552KL, memang didesain khusus untuk fotografi tersebut. Kemunculan Asus Zenfone 3 552KL ini semakin menambah lengkap rangkaian pilihan ponsel fotografi yang dapat digunakan oleh pecinta ponsel Asus. Kira-kira ponsel seperti apa lagi ya yang diperkenalkan selanjutnya? Ya, pas banget. Ya. Ini Halo Mas. sepertinya. Halo. Dikenalin teman. Halo, apa kabar? Saya dari jauh walaupun belum pernah ketemu, tapi saya udah tahu pasti ini orangnya. Familiar gitu ya. Soalnya bawa laptop dia. Mas Pradipta dari Tech in Asia, editor in chief. Oke, sebelum nanti kita akan tanya karena banyak sekali nih Mas gadget lover yang pasti udah ide sebenarnya banyak, orang Indonesia full of ideas gitu ya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu nih. Terus ide ini gua apain ya gitu supaya bisa menjadi peluang bisnis. Jadi Anda harus mendengarkan setelah ini. Kita kembali saat lagi hanya di Techno Lounge. Bagus, tapi marketnya belum ada ya nggak akan jadi sesuatu. Dipersembahkan oleh
Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode, 32 seconds long exposure and high-speed autofocus. Zenfone 3, built for photography. Dipersembahkan oleh Oke, Gadget Lover, welcome back to Techno Lounge. Hari ini, di episode hari ini kita membahas tentang digital startup. Seperti hari ini bersama dengan Juliana dan juga Pradipta, editor-in-chief dari Tech in Asia. Bicara soal digital startup nih, mungkin sebelumnya ada yang awam sekali mungkin nggak ngerti nih. Ya. Sebenarnya apa sih definisi dari digital startup ini? Sebenarnya kalau startup itu kan bisnis rintisan. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, digital ya penggunaan teknologi gitu ya. digital gitu ya, berbasis teknologi digital lah. Berarti ya bisnis yang dijalankan dengan platform teknologi digital. Oke. Nah, contohnya banyak lah ya, paling gampang, paling banyak e-commerce, terus ada juga on demand ada transportasi, ada jasa, ada layanan booking hotel dan tiket, banyak lah. Oke, kita kan juga suka tergoda lah dengan cerita-cerita kesuksesan dari bisnis Startup digital gitu ini ya. kan. Dari mulai kalau di luar ada Alibaba, terus di sini ada Gojek atau apapun itu ya. Tokopedia. Sejauh ini peluangnya semua orang sudah punya lah gitu. Ya. Peluangnya sampai di mana buat mungkin yang baru memulai? Terus seberapa menguntungkan sih? Nah, kalau peluangnya tadi kayak seperti udah diomongin di awal tadi, lihat dulu kebutuhan orang di sekitar kita, kebutuhannya apa. Baru itu dituangkan jadi sebuah ide, eksekusi habis itu baru. Lihat dulu di sekitar itu ada masalah apa. Masalah itu kira-kira bisa nggak dipecahkan dengan teknologi? Kalau keluarga bisa nggak sih? Itu nggak ada urusan. Ada juga loh, layanan Ada pasti ada. platform Ya, gitu. jasa konsultasi online. Ada jasa curhat Konseling. online ada. Itu bagus tuh kayaknya. Terus Ide bagus, ide bagus. Iya, kalau misalnya di sekitarnya ada gitu ya. Memang antara masalahnya itu mungkin bisa diselesaikan dengan ya membuat layanan itu kali ya, yang sesuai kebutuhannya. Habis itu menguntungkan atau enggak? Ini yang perlu diperhatikan justru ini. Menguntungkan apa enggak? Jelas di awal kita nggak bisa memastikan ya. Nantinya bakal si bisnis ini bakal langsung memberikan keuntungan atau enggak. Tapi yang pasti ketika memecahkan masalah, orang akan mau pakai produknya. Pasti di situ ada transaksi kan. Nah, kalau namanya ada transaksi ya pasti harusnya ada keuntungan. pasti ada margin. Oke, dari situ ya kita lihat berarti tergantung apakah si produk atau layanan itu menjual atau tidak. Iya, gitu. Nah, bagus atau enggak ya? Harus ini sih, harus memang momennya pas, kebutuhannya ada. Nah, baru di situ berarti marketnya emang udah ada di situ kan. Kalau memang kita ngeluncurin produk yang bagus tapi marketnya belum ada ya nggak akan jadi sesuatu sih. Iya. Iya, jadi nggak mungkin buat gadget lover yang tahu, wah ini bagus banget nih, semua orang perlu aplikasi ini atau mungkin layanan ini gitu, nggak lagi ngayal-ngayal di kamar, terus habis itu tiba-tiba tercetus Kepikiran. sebuah ide, Iya, minggu iya. depan jadi kaya mendadak gitu, nggak seperti Enak itu banget, gitu ya. Itu cita-cita semua orang ya. Tapi tetap peluang itu tetap terbuka untuk siapapun. Masih pasti lah. Oke, ini mungkin buat gadget lover nih. Tadi kan ada ide, oke, Ya. kita cari solusinya. Terus habis itu, saya udah ketemu nih permasalahan di sekitar saya, ada sesuatu yang kayak saya bisa pecahkan gitu. Ada masalah apa ya di sekitar? Mungkin bisa, Mas Pradipta bisa kasih wejangan mungkin buat gadget lover. Oke, ini yang harus kalian lakukan kalau mau serius dan juga menjadi profesional di bidang ini. Satu sih jangan menunda ide ya. Jangan, jadi kalau udah punya ide Jalan. langsung eksekusi, langsung Tapi bikin kalau nggak ada plan dan duitnya, Mas? execute. Tadi uang itu ya faktor penting lah ya, faktor penting, tapi ya kalau nunggu uang yang banyak gitu, banyak relatif ya. Betul. Itu nanti jadinya kayak eksekusi. Benar, 1 juta bisa banyak, 1 miliar bisa dikit gitu. Iya. Tergantung ya. Nanti kalau nggak dieksekusi, apa resikonya? Kompetitor, orang lain yang ada mungkin ada di sebelah kita, nyaplok idenya, nanti Dia yang berkembang gitu. Kesal sendiri, itu ide gue, Bahaya kenapa? nih, idenya nggak boleh. Terus kalau idenya sama orang ya, orang udah punya ide juga, ya nggak apa-apa. Tinggal Kalau eksekusi. eksekusinya nggak akan sama nih, meskipun idenya sama. Terus habis itu bikin perencanaan yang jelas. Perencanaan si bisnisnya ini, pasarnya apa, terus nanti ketika berkembang mau jadi seperti apa. Bahkan Nggak tahu gitu duitnya terus. ntar dari mana nih. Nah, duitnya. Bisnis plan nomor 1 berarti. Nah, bisnis plan jelas. Yang nomor 1 udah proyek blueprintnya udah Iya. jelas dari A ke Z-nya, baru Iya. akhirnya
memulai dan itu semua sudah terencana dengan baik gitu, nggak asal saya punya ide habis itu bisa menjadi sukses dan kaya mendadak. Mungkin Anda sudah mulai tercetus dan teringat, saya juga udah mulai teringat ada masalah, tapi bukan di sekitar masalah dari saya soalnya. Oke, Juliana hari ini bawa apa nih kira-kira yang bisa dikenalkan sama Gadget Lover? Oh, hari ini, ya Mas Pradipta pas lagi pakai juga nih. Oke. Jadi ini adalah notebook dari Asus ya, untuk tipe A series A456, which is dia itu dari sisi performance ya, kemudian juga feature-features di dalamnya itu pasti bisa mendukung kalau teman-teman yang mau mulai digital startup. Oke, lebih sukses kamu bisa memulai dari this baby right here. Oke, setelah ini mungkin Juliana akan menjelaskan dan juga cerita lebih banyak lagi mengenai Asus A456. Jangan kemana-mana, tapi Technology. Dia akan menjaga selalu laptopnya itu di bawah suhu tubuh manusia. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Di tengah serbuan berbagai perangkat trendy seperti tablet, 2-in-1, maupun convertible PC, perangkat notebook dengan desain klasik nyatanya masih tetap diminati. Apabila Anda salah seorang yang menyenangi notebook bergaya klasik modern, Asus menawarkan pilihan tepat, yakni Asus A456UF. Ya, Asus A456UF adalah notebook yang memiliki kombinasi desain klasik dan modern. Ia dirancang dengan sudut-sudut melengkung serta beberapa pilihan finishing, seperti glossy hingga metal effect finish. Balutan warna yang disediakan pun sangat beragam. Total ada 5 pilihan warna yang tersedia, yaitu coklat brown, navy blue, arctic snow, glamorate, dan icicle gold. Untuk sebuah notebook bergaya klasik, Asus A456UF tergolong ramping dengan ketebalan hanya 2,5 cm. Ketebalan yang mencapai 2,5 cm tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia memiliki interface yang sangat lengkap untuk segala kebutuhan penggunanya. Di sisi kanan, Anda bisa menemukan sebuah optical drive yang saat ini sudah menjadi sesuatu yang langka. Sementara di sisi kiri, terdapat audio jack 3,5 mm untuk memasang headset. Port HDMI dan port VGA untuk menghubungkan dengan layar eksternal. Port LAN untuk menancapkan kabel Ethernet. Slot memori untuk menampung SD card. Serta masing-masing satu port USB 2.0, port USB 3.0, dan port USB Type-C untuk menghubungkannya dengan beragam perangkat terkini. Tak ketinggalan, tersedia Bluetooth versi 4.0 dan juga Wi-Fi untuk koneksi nirkabel. Asus A456UF datang dengan membawa layar berukuran 14 inci dengan resolusi 1366 x 768 pixel. Layar tersebut sudah dibekali teknologi terkini. Sebut saja teknologi Asus Splendid untuk menyesuaikan karakteristik layar sesuai dengan yang diinginkan. Ada pula teknologi Asus iCare untuk meminimalisir cahaya biru yang berbahaya bagi mata. Ketika diaktifkan, teknologi ini dapat mengurangi cahaya biru hingga 33%, sehingga mencegah mata dari kelelahan saat menatap layar dalam waktu yang lama.
Selain layar yang bersahabat untuk mata, beragam hardware yang ada di dalamnya juga bersahabat untuk aplikasi maupun game terkini. Ia mengandalkan prosesor Intel Core i5 6200U Skylake dengan GPU Intel HD Graphics terintegrasi. GPU ini tentunya sudah cukup powerful untuk menonton video 4K. Tapi, untuk mendongkrak performanya dalam bermain game, ada GPU Discrete NVIDIA GeForce 930M yang bisa diandalkan. GPU ini memiliki video memori sebesar 2 GB, sehingga tidak akan memakan kapasitas RAM 4 GB milik sistem. Sementara untuk menampung aplikasi, game, dan data-data pengguna, tersedia storage sebesar 500 GB. Selama mengerjakan pekerjaan dengan beban komputasi berat, pengguna tak perlu khawatir akan panas yang dihasilkan. Ia dibekali teknologi Asus iCool yang dapat menjaga suhu notebook dalam suhu yang aman. Ya, teknologi ini membuat suhu notebook lebih rendah dari suhu tubuh manusia, yakni antara 28 hingga 35 derajat Celcius. Punya performa komputasi yang memadai tentu kurang lengkap jika tidak ditunjang baterai berkualitas. Karenanya, Asus turut membekalinya dengan baterai berkapasitas 37 Watt per hours. Baterai ini juga ditunjang teknologi Asus SuperBatt dengan beragam proteksi, seperti charge protection, short circuit protection, hingga temperature protection. Teknologi ini dapat memutus arus daya saat pengisian baterai ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, kesehatan dan stamina baterai ini masih tetap aman terjaga meski sudah mengalami proses charging hingga 700 kali. Keamanan yang diberikan dari sisi baterai dan temperatur tadi turut didukung dengan faktor kenyamanan melalui keyboard dan touchpad-nya. Keyboard yang dimilikinya berdesain chiclet, sedangkan touchpad-nya sudah mendukung beragam gestur. Seperti menyentuh 3 jari untuk aktifkan Cortana, hingga menggeser 3 jari ke atas atau bawah untuk berganti aplikasi. Oke Gadget Lover, kembali lagi di Techno Lounge hari ini bersama dengan Juliana dan juga Pradipta, editor-in-chief dari Tech in Asia. Memang seru sekali kita membahas seputar dunia digital dan juga digital startup ini ya. Mungkin kita juga jadi tergoda bukan hanya sebagai penikmat tadi, tapi juga kalau bisa menjadi founder, jadi penggagas, bahkan kita juga sudah mulai menjadi profesional di dunia ini gitu. Mungkin A456 yang Juliana mau share, bisa diceritain nggak sih kira-kira bisa menunjang nggak buat kita yang mungkin mempunyai bisnis di layanan digital ini? Sebenarnya si Asus ini kan punya laptop banyak banget ya, tapi kita pikir yang A456 ini yang udah Mas Pradipta pakai, ini memang cocok banget karena pertama dia dari sisi performance dia tinggi. Ya, kita mulai dari penawaran kita menggunakan prosesor Intel i5, i7 ya, kita juga ada yang lain. Kemudian dia memorinya 4 GB dan kalau misalnya si pengguna mau menambahkan slot, dia juga bisa nambahin, dia ada slotnya di belakang, bisa nambah ada 8 GB. Oke. Kemudian itu dari sisi performance. Kalau kita lihat dari sisi featuresnya itu banyak sekali. Nah, kalau kita ngomong orang kerja online dari rumah, ya kecenderungan online tuh bisa 24 jam kan. Jadi mungkin laptopnya juga dia butuh nyala terus nih. Ya mungkin nggak harus 24 jam juga ya, misalnya 8 jam, 9 jam. Nah, kita nggak perlu khawatir. Yang pertama, kalau kecenderungan laptop itu kalau buka terlalu lama digunakan tuh panas. Nah, laptop ini enggak, karena kita punya teknologi iCool, which is dia akan menjaga selalu laptopnya itu di bawah suhu tubuh manusia. Jadi 28 sampai maksimal 35. Nah, yang kedua itu kalau misalnya kita depan komputer lama itu kan suka capek. Nah, kita punya teknologi yang kita sebut sebagai iCare, teknologi iCare. Si teknologi ini mengurangi warna biru yang ada di laptop. Nah, sehingga sampai 30%. Sehingga kalau kita di depan laptop kelamaan, mata kita nggak akan cepet capek. Nah, kemudian selain itu juga dia itu udah punya teknologi namanya SuperBatt. Itu bagusnya adalah dia life cycle-nya lebih lama. Ya, dia itu kalau kita ngomong bisa 700 kali, 700 cycle. 700 cycle itu kalau kita asumsi rata-rata sehari hari kerja kita nge-charge, berarti ini baterai bisa tahan sampai 2,5 tahun. Itu pun 2,5 tahun baru dia turun misalnya 20% gitu. Jadi berbeda dengan silinder baterai. Nah, itu penting karena kan kita nggak mau baru beli terus baterainya rusak. Itu sering banget ya. Nah, terus yang keempat juga kita punya garansi 2 tahun global. Jadi itu kan kayak investment ya Mas ya. Maksudnya artinya dalam 2 tahun ini kalau motherboardnya bermasalah, LCD bermasalah,
ke service center itu diganti free, diganti layarnya atau apanya ya, sepanjang bukan sengaja dirusakin. Gitu. Nah selain itu juga kita punya banyak sekali feature. Jadi yang pertama itu adalah kalau dia nge-charge dan baterai selnya itu kan dia itu baterai terdiri sel, udah full dia otomatis berhenti. Jadi dia nggak overcharge. Terus yang kedua juga dalam kalau keadaan ini masih tercolok ya? Ya, dalam keadaan tercolok dia akan otomatis berhenti. Oke. Terus dia juga punya apps ya internasional. Tugasnya itu adalah memonitor sebenarnya. Jadi dia memonitor keamanan dari semua hal tadi, dari suhu, dari segala macam. Dia akan memastikan bahwasanya dia tetap di kondisi yang aman gitu. Dan ada satu hal lagi. Apa tuh? Kenapa kita berpikir bahwasanya si notebook 456 ini cocok, Bu? Karena dia juga udah dilengkapi dengan grafis. Jadi dia ada VGA-nya dari Nvidia tipe 930. Untuk editing? Ya, jadi itu penting karena biasa UKM kan dia mungkin mau foto produk dia, bukan dia hanya masukin. sudah mulai meningkat, sudah mau produk-produknya di video kan? Ya, ya benar, udah nggak cuma foto, video gitu. Dan dia mungkin mau ngedit sedikit, simple edit segala macam. Nah ini notebooknya itu performance-nya cukup memadai untuk melakukan semua hal itu gitu. Oke, memulai. Kalau aku sih boleh bilang pada saat kita memulai bisnis pasti kita ada investasinya kan, ada ada modal lah gitu. Bisa dikatakan mempunyai satu laptop seperti tadi ceritanya Juliana memulai bisnis, modalnya rumahnya, kantornya bisa biasa, rumah biasa, tapi satu laptop udah bisa jadi modal. Berapa modal yang diperlukan untuk memiliki Asus A456 ini? Sebenarnya harganya mulai dari 7,7 juta untuk yang i5. Kita juga punya i7 itu sekitar 10,3 juta. Tapi sebenarnya sih mungkin sebagai startup gitu ya yang di rumah gitu mungkin dengan 7,7 juta udah cukup sih untuk yang sekelas i5 gitu. Dan mungkin tambahan dari saya tadi teringat tentang video juga kita kan punya teknologi namanya Sonic Master. Jadi juga kalau misalnya dia mau ngecek audio atau dia bahkan mau nge-record suara dia sendiri atau dia mau videoin lingkungan dia, nah itu juga bisa, maksudnya cukup bagus gitu loh buat dia ngeditin gitu. Julia, terima kasih banyak ya. Thank you banget. Aduh, Terima kasih banyak nih kehadirannya nih. Dan untuk Anda Gadget Lover, hari ini Anda berkesempatan untuk mendapatkan satu Asus Zenfone 3 buat Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Nah, pertanyaan untuk hari ini adalah apa saja yang membuat Asus A456 itu cocok sekali untuk Anda memulai digital startup? Jawab selengkap dan sebenar mungkin dan sekreatif mungkin ke kita melewati Twitter kita di @metro_tv dan juga ke @asus_Indonesia. Lewat video pun juga boleh, pokoknya sekreatif dan selengkap mungkin. Nanti kita akan umumkan siapakah pemenangnya setiap akhir episode. Dan caranya adalah formatnya jawaban Anda spasi #technolounge. Anda kirimkan sekali lagi ke Twitter. Jangan lupa follow @metro_tv dan juga @asus_Indonesia. Sekali lagi di kuis ini kita sama sekali tidak memungut biaya. Dan untuk Anda yang sudah follow @metro_tv dan juga @asus_Indonesia setiap hari, ya bener ya setiap hari. Setiap hari kita punya Asus Zen Power, yaitu sebuah power bank dari Asus. Sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa nanti di akhir episode kita akan kasih tahu siapakah yang mendapatkan Asus Zenfone 3 dari minggu lalu. Mas Pradipta, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Juliana, terima kasih banyak. Buat Anda, kita akan berjumpa lagi minggu depan setiap hari Sabtu jam 8 pagi hanya di Metro TV. Saya Bagas Syafani. Saya Juliana. Saya Pradipta. Sampai jumpa minggu depan hanya di Techno Lounge. Bye-bye. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Asus Zenfone 3 has high-speed continuous autofocus function that allows you to take crystal clear pictures on moving objects. Asus Zenfone 3. With special low light mode, you can capture videos and photos in dark environments without using flash.